Oke, soal yang pertama di sini kita disuruh menentukan nilai dari setengah pi plus 1/6 pi plus 1/12 pi. Hasilnya akan dijadikan dalam bentuk derajat. Oke, kita perlu ingat dulu bahwa 1 pi radian itu nilainya akan sama dengan 180 derajat. Sehingga kalau di sini ada soal setengah pi ditambah 1/6 pi ditambah 1/12 pi, ini tuh nilainya akan sama dengan setengah. Pi-nya ini kita ganti dengan 180 derajat, jadi setengah kali 180 derajat ditambah 1/6 kali 180 derajat plus 1/12 kali 180 derajat. Oke, jadi nilainya akan sama dengan 180 derajat bagi 2 itu 90 derajat, ditambah 180 derajat dibagi 6 hasilnya 30 derajat, ditambah 180 derajat dibagi 12 15 derajat, jadi 90 plus 30 plus 15, maka hasilnya akan sama dengan 90 plus 30 itu 120 ditambah 15, jadi hasilnya akan sama dengan 135 derajat. Jadi jawabannya yang B. Soal nomor 2, di sini diketahui tangan alfa sama dengan P per Q. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai dari cos alfa. Oke, jadi kita tuliskan dulu tangan alfa sama dengan P per Q. Tangan itu adalah perbandingan dari sisi depan dibagi sisi samping. Jadi P ini adalah sebagai sisi depan, kemudian Q ini adalah sisi sampingnya. Kalau kita ilustrasikan dalam sebuah segitiga dengan sudutnya di sini adalah alfa, maka sisi di depan alfa ini adalah sisi depan, yaitu P. Jadi di sini P, kemudian sisi di samping alfa ini adalah sisi Q. Nah, sedangkan sisi yang belum diketahui ini adalah sisi miringnya. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai dari cos alfa. Cos itu adalah perbandingan sisi samping dibagi sisi miring, sedangkan sisi miringnya belum diketahui, sehingga kita mencari dulu nilai dari sisi miring. Karena di sini segitiganya siku-siku, kita bisa pakai rumusan teorema Pythagoras, di mana sisi miring itu nilainya akan sama dengan akar dari sisi depan dikuadratkan ditambah sisi samping dikuadratkan, maka hasilnya akan sama dengan akar dari sisi depannya itu adalah P, berarti P kuadrat ditambah sisi sampingnya yaitu Q, berarti Q kuadrat. Jadi sisi miring itu sama dengan akar dari P kuadrat plus Q kuadrat ini. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari cos alfa. Cos itu adalah perbandingan dari sisi samping dibagi sisi miring. Berarti ini akan sama dengan sisi sampingnya alfa itu adalah Q, berarti Q per miring, sisi miringnya yang ini, berarti Q per akar dari P kuadrat plus Q kuadrat. Sehingga jawabannya adalah yang D. Oke, soal nomor 3. Ini kita disuruh menentukan nilai dari cos negatif theta dikali sin 90 derajat min theta dikali tangan 180 derajat plus theta per cos 90 derajat plus theta dikali sin 270 derajat min theta dikali tangan 180 derajat min theta. Oke, jadi ini dari materi perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Nah, ini sudah saya bahas di video sebelumnya, nanti akan saya cantumkan linknya di deskripsi. Oke, jadi di sini sudah saya tuliskan ulang soalnya, kemudian kita akan cari relasinya. Nah, untuk menentukan perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi, yang perlu kita ingat adalah kalau acuannya itu pakai sudut negatif theta, kemudian pakai yang 180 derajat atau mungkin nanti pakai 360 derajat, maka perbandingan trigonometrinya itu tetap. Jadi kalau yang semula cos, dia tetap cos, semula tangan, dia tetap tangan, semula sin, dia tetap sin, begitu seterusnya. Nah, tapi kalau acuannya itu pakai sudut 90 derajat atau pakai yang 270 derajat, ya nanti akan berubah perbandingan trigonometrinya. Jadi yang semula sin, dia akan berrelasi nanti dengan cos.
Kalau yang semula cos nanti dia akan berelasi dengan sin. Kalau dia semula tangan, dia berelasinya dengan kotangan. Nah, begitu seterusnya. Oke, kita cari relasinya dari cos negatif theta. Karena dia pakai negatif, maka cosnya ini tetap cos. Kemudian cos dari sudut negatif itu nilainya selalu positif. Jadi cos negatif theta itu relasinya dengan cos theta. Yang perlu diingat itu cos plus. Nilai cos itu selalu positif untuk sudut yang negatif. Kemudian sin 90 derajat min theta. 90 derajat min theta ini berada di kuadran 1, maka nilai sinnya itu positif. Kemudian karena dia pakai acuannya itu sudut 90 derajat, maka sin ini akan berubah menjadi cos. Jadi berubah jadi cos theta. Dikalikan dengan tangan 180 derajat plus theta. 180 derajat plus theta ini berada pada kuadran ketiga. Pada kuadran ketiga nilai tangan itu positif, ya kan? Semua sindikat tangannya kosong. Berarti di kuadran 3 tangan itu positif. Kemudian karena pakai acuannya itu pakai 180 derajat, berarti tangannya tetap di sini tetap menjadi tangan theta. Oke. Kemudian kita cari yang penyebutnya, relasinya cos 90 derajat plus theta. 90 derajat plus theta itu berada di kuadran kedua. Di kuadran kedua nilai cos itu negatif. Jadi kita tuliskan dulu negatif. Kemudian karena acuannya itu pakai yang 90 derajat, maka cos ini berubah menjadi sin. Jadi dia berelasi dengan sin theta. Kemudian sin 270 derajat min theta, 270 derajat dikurangi theta itu berada di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga nilai sinnya itu negatif. Jadi kita tuliskan dulu negatif. Kemudian karena pakai 270 derajat, maka sinnya ini berubah menjadi cos, yang akan berelasi dengan negatif cos theta. Kemudian tangan 180 derajat min theta. 180 derajat min theta ini berada di kuadran kedua. Di kuadran kedua nilai tangan itu negatif. Jadi kita tuliskan dulu negatif. Kemudian karena acuannya itu pakai yang 180 derajat, maka tangannya itu tetap negatif tangan theta. Oke, dari sini tinggal kita sederhanakan. Oke, di sini ada cos theta, di sini ada cos theta, bisa kita sederhanakan. Kemudian di sini ada tangan theta, di sini tangan theta, kita coret. Kemudian yang atas berarti tinggal cos theta dibagi di sini negatif 1 ya. Negatif 1 kali negatif 1 kan positif 1. Berarti di sini tinggal negatif sin theta, atau bisa kita tuliskan sama dengan negatif cos theta per sin theta. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, soal nomor 4. Di sini kita disuruh menentukan nilai dari 4 sin 225 derajat plus 2 cos 135 derajat dikurangi tangan 315 derajat. Oke, sebelumnya kita cari dulu nilai sin 225 derajat. Kita cari satu-satu dulu. Sin 225 derajat itu relasinya dengan sin 180 derajat plus 45 derajat kan? Supaya jadi 225 derajat kan 180 derajat plus 45 derajat. Kemudian karena ini berada pada kuadran ketiga, maka sin itu nilainya negatif. Negatif. Kemudian karena acuannya itu pakai yang 180 derajat, maka nilainya sinnya itu tetap berubah menjadi negatif sin 45 derajat. Kemudian ini akan sama dengan negatif sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Oke, selanjutnya kita cari yang cos 135 derajat. Cos 135 derajat ini akan sama dengan cos, kita pakai yang 180 derajat berarti dikurangi 45 derajat kan, supaya jadi 135 derajat. Oke, ini berarti akan sama dengan, karena 135 derajat itu berada di kuadran kedua, maka nilai cosnya ini adalah negatif. Kita tuliskan dulu negatif,
Kemudian karena acuannya pakai yang 180 derajat, cosnya itu berarti tetap cos, kemudian tetanya adalah 45 derajat. Berarti ini akan sama dengan negatif cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Oke, selanjutnya kita cari yang tangen 315 derajat. Tangen 315 derajat ini akan sama dengan tangen, kita pakai yang 360 derajat aja acuannya, di 360 derajat, supaya jadi 315 derajat berarti dikurangi 45 derajat, ya kan? Kemudian karena ini berada di kuadran keempat, maka nilai tangennya itu bernilai negatif. Jadi akan sama dengan negatif tangen, tetanya pakai yang 45 derajat. Berarti ini akan sama dengan negatif tangen 45 derajat itu nilainya 1. Berarti berubah menjadi negatif 1. Nah, selanjutnya kita akan cari nilainya, yaitu 4 sin 225 derajat ditambah 2 cos 135 derajat dikurangi tangen 315 derajat. Ya kan, berarti ini akan sama dengan 4 kali sin 225 derajat tadi negatif setengah akar 2, kemudian ditambah 2 cos 135 derajat itu adalah negatif setengah akar 2 juga, dikurangi tangen dari 315 derajat itu adalah negatif 1. Ini dikurangi negatif 1. Oke, berarti nilainya ini akan sama dengan, di sini ada 4 dibagi 2, kita bisa sederhanakan sini 1, sini 2, berarti negatif 2 akar 2, kemudian 2 dibagi 2, bisa disederhanakan berarti menjadi negatif akar 2, negatif ketemu negatif, jadi plus 1. Berarti ini nanti nilainya akan sama dengan negatif 2 akar 2 dikurangi akar 2, berarti negatif 3 akar 2 plus 1, atau bisa kita jadikan 1 dikurangi 3 akar 2. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 5. Dalam segitiga ABC diketahui A sama dengan akar 2 cm, B sama dengan 1 cm, dan sudut B sama dengan 30 derajat, maka sin A sama dengan titik-titik. Oke, kita ilustrasikan dulu ke dalam sebuah segitiga ABC. Kemudian panjang sisi A, artinya sisi yang berada di depan sudut A ini adalah akar 2. Kemudian sisi B itu adalah sisi yang berada di depan sudut B, di sini adalah 1 cm, dan sudut B-nya itu adalah 30 derajat. Oke, yang ditanyakan adalah sin sudut A. Oke, sin dari sudut ini. Nah, kalau dilihat dari ilustrasi dan yang ditanyakan, maka ini merupakan materi dari aturan sinus. Aturan sinus, kita ingat dulu, aturan sinus dalam sebuah segitiga ABC itu menyatakan bahwa sisi A per sin sudut A akan sama dengan sisi B per sin sudut B akan sama dengan sisi C per sin sudut C. Oke, karena di sini A-nya sudah tahu, B-nya sudah tahu, dan sin sudut B-nya sudah tahu, tinggal kita masukkan aja. Berarti akar 2 per sin sudut A itu yang ditanyakan akan sama dengan sisi B. Sisi B-nya itu adalah 1 per sin sudut B. Sudut B-nya adalah 30 derajat, berarti ini sin 30 derajat. C per sin C-nya ini kita hiraukan saja. Kemudian ini akan sama dengan akar 2 per sin A, itu akan sama dengan 1 per sin 30 derajat itu adalah setengah. Ya kan? Berarti tinggal kita kalikan silang aja untuk memperoleh nilai sin A. Jadi sin A sama dengan setengah dikalikan akar 2, berarti setengah akar 2. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B.
Soal nomor 6. Diketahui segitiga ABC dengan AC sama dengan 5 cm, AB sama dengan 7 cm, dan BC sama dengan 3 cm. Nilai kosinus sudut terbesar dari segitiga tersebut adalah titik-titik. Nah, sebelum kita mengerjakannya, kita ilustrasikan dulu ke dalam sebuah segitiga ABC. ABC dengan panjang AC-nya itu 5, kemudian AB-nya itu adalah 7, dan BC-nya itu adalah 3. Oke, yang ditanyakan adalah kosinus sudut terbesarnya. Nah, sudut terbesar itu bisa kita lihat dari sisi yang paling panjang. Di sini antara sisi AC, BC, dan AB, itu kan sisi yang paling panjang adalah sisi AB. Nah, otomatis sudut yang terbesar itu adalah sudut yang menghadap sisi AB ini, yaitu sudut C. Sudut C nanti yang terbesar. Nah, berarti yang ditanyakan itu adalah nilai dari cos sudut C. Itu akan sama dengan berapa? Nah, kalau kita lihat dari yang diketahui dan yang ditanyakan, ini merupakan materi dari aturan kosinus. Aturan kosinus. Oke, karena yang ditanyakan itu adalah cos sudut C, berarti kita pakai yang sisi AB. Jadi dari aturan kosinus ini kita tahu bahwa sisi AB kuadrat itu akan sama dengan sisi AC kuadrat ditambah sisi BC kuadrat dikurangi 2 kali sisi AC kali sisi BC dikalikan dengan cos sudut yang diapit AC dan BC, yaitu cos sudut C. Oke, di sini AB-nya sudah tahu, tinggal kita masukkan aja. Jadi 7 kuadrat sama dengan 5 kuadrat plus BC-nya 3 kuadrat dikurangi 2 kali 5 kali 3 dikalikan dengan cos sudut C yang ditanyakan. Oke, 7 kuadrat itu adalah 49 sama dengan 5 kuadrat 25 ditambah 3 kuadrat itu 9 dikurangi 2 kali 5 kali 3. 5 kali 3 itu 15 kali 2 berarti 30 ya. 30 cos sudut C. Oke, kita jumlahkan dulu. Di sini 49 sama dengan 25 ditambah 9 itu 34 dikurangi 30 cos sudut C. Oke, kita kelompokkan. Ini 49 dikurangi 34 akan sama dengan negatif 30 cos sudut C. Oke, 49 dikurangi 34 itu adalah 15 ya. Berarti 15 sama dengan negatif 30 cos sudut C. Berarti dari sini kita bisa menentukan cos sudut C. Cos sudut C itu akan sama dengan 15 per negatif 30. Atau ini akan sama dengan negatif setengah. Oke, jadi cos sudut C itu nilainya adalah negatif setengah. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, soal nomor 7. Diketahui luas segitiga ABC adalah 11,1/4 cm persegi. Panjang kedua rusuknya itu adalah 5 cm dan 9 cm. Nilai kosinus sudut apit kedua rusuk yang diketahui sebesar titik-titik. Oke, kita ilustrasikan dulu ke dalam sebuah segitiga ABC, misalkan ini segitiga ABC. Kemudian yang diketahui adalah sisi dengan panjang 5 cm dan sisi 9 cm. Yang ditanyakan adalah kosinus sudut apit kedua rusuk tersebut. Nah, sudut yang diapit antara 5 sama 9 itu adalah sudut yang ini kan. Oke, anggap saja di sini sudutnya adalah theta. Yang ditanyakan adalah kosinus theta. Kemudian yang diketahui dari segitiga ini kan luas segitiganya itu kan sama dengan 11,1/4 cm persegi. Nah, di luas segitiga kalau diketahui panjang dua rusuknya dan satu sudut yang diapitnya itu kan bisa dicari dengan rumusan setengah dikalikan dengan dua sisi yang diketahui. Itu sisi yang panjangnya 5 sama yang panjangnya 9, kemudian dikalikan dengan sin
sudut yang diapitnya, itu sin sudut theta. Ini nilainya adalah 11/1/4. Yang akan kita cari adalah cos theta-nya. Oke, kita tentukan dulu sin theta. Dari sini 5 kali 9 itu adalah 45/2 dikalikan sin theta, itu nilainya kan sama dengan 11/1/4, itu 11 kali 4 itu 44 ditambah 1 berarti 45/4. Oke, dari sini kita tentukan sin theta dulu. Jadi sin theta itu sama dengan 45/4 dibagi dengan 45/2. Berarti sin theta akan sama dengan 45/4 dikalikan 2/45, ya kan? Berarti di sini kita bisa sederhanakan sin theta akan sama dengan 45 dibagi 45, ini hasilnya 1 ya. Kemudian 2 dibagi 4, di sini 1, di sininya 2. Oke, jadi sin theta itu nilainya adalah setengah. Sin theta sama dengan setengah. Sin yang nilainya setengah itu adalah untuk sudut 30 derajat. Berarti theta sama dengan 30 derajat, ya kan? Kemudian yang ditanyakan adalah cosinus theta. Di cos theta itu akan sama dengan cos theta-nya, yaitu 30 derajat akan sama dengan cos 30 derajat. Nah, cos 30 derajat itu nilainya adalah setengah akar 3. Jadi cosinus sudut apit kedua rusuk yang diketahui adalah sebesar setengah akar 3. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 8. Jadi di sini ada suatu grafik, kemudian kita disuruh menentukan persamaan grafik tersebut. Nah, di sini sudah saya ilustrasikan ulang grafiknya. Oke, dan kita akan menentukan persamaan dari grafik ini. Nah, kalau dilihat dari grafiknya, ini tuh merupakan grafik cosinus ya, karena dia tidak dimulai dari garis normal di sumbu X. Jadi ini adalah grafik cosinus dengan persamaan Y sama dengan A cos KX. Nah, kemudian kalau dilihat dari grafiknya, grafik ini mempunyai nilai maksimum. Nilai maksimumnya itu adalah 2, dan nilai minimumnya itu adalah negatif 2. Oke. Kemudian dari nilai maksimum dan nilai minimum ini kita berarti bisa menentukan amplitudo. Jadi amplitudo dari grafik itu kan dirumuskan sebagai setengah dari nilai maksimum dikurangi nilai minimumnya. Atau bisa kita cari ini sama dengan setengah dari nilai maksimumnya itu 2 dikurangi nilai minimumnya yaitu negatif 2. Sama dengan setengah dari 2 kali 2 dikurangi negatif 2, berarti 4. Setengah dari 4 sama dengan 2. Jadi amplitudonya itu adalah 2. Kalau amplitudonya 2, berarti kita bisa menentukan nilai A-nya. Oke, perhatikan di sini, karena dia merupakan grafik fungsi cos, di mana arahnya itu kan kebalikan dari grafik fungsi cos yang asli. Kalau grafik fungsi cos yang asli itu kan bentuknya kan seperti ini. Nah, karena ini arahnya itu kebalikan dari grafik fungsi cos yang asli, maka arahnya itu negatif. Jadi A itu sama dengan negatif dari amplitudonya. Amplitudonya itu 2, berarti negatif 2. Jadi nilai A di sini nanti adalah negatif 2 ini. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai dari K. Untuk menentukan nilai K, kita perlu mengetahui periodenya dulu. Jadi periode dari grafik ini adalah periode sama dengan periode itu kan panjang dari satu bukit dan satu lembahnya. Kalau di sini kan berarti setengah lembah, di sini satu bukit, di sini setengah lembah. Berarti berakhirnya itu di sini itu 4pi/3, berarti periode dari grafik ini adalah 4pi/3.
Nah, dari periode ini kita bisa menentukan nilai dari K, di mana K itu dirumuskan sebagai 2pi per periodenya. Oke, ini dari rumusan periode sebenarnya. Jadi K itu akan nilainya akan sama dengan 2pi dibagi periodenya, yaitu 4pi per 3. 4pi per 3. Berarti nilainya akan sama dengan, di sini ada pi dibagi pi, bisa kita sederhanakan 1 ya hasilnya. Kemudian 2 dibagi 4 per 3, berarti 2 dikali 3 per 4. Hasilnya sama dengan 2 kali 3 itu 6, berarti 6 per 4. Atau sama dengan 3 per 2. Oke, jadi nilai K-nya itu adalah 3 per 2, dan nilai A-nya itu adalah negatif 2. Jadi persamaan dari grafik ini bisa kita tuliskan ulang. Rumusan Y-nya kan Y sama dengan A cos KX. Berarti di sini bisa kita ganti Y sama dengan A-nya itu adalah negatif 2. Berarti negatif 2 cos K. K-nya itu adalah 3 per 2. 3 per 2X. Jadi ini adalah grafik fungsi Y sama dengan negatif 2 cos 3 per 2X. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C.